Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari dengan senyum kanan kiri muka belakang salam katakan damai sejahtera bagimu. Berbagi sukacita, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya telah memasuki masa-masa raya Adventus. Dan hari ini kita menyalakan lilin pertama. Dari kata Adventus yang berarti kedatangan, lebih pada pemaknaan penantian kedatangan. Ini umumnya merupakan pengharapan orang percaya di masa-masa sulit dulu ketika mempertahankan iman. Hingga ada seruan, datanglah Tuhan, datanglah. Jadi kerinduan agar Tuhan datanglah kembali, pemenuhan nubuatan di Petrus tentang pengangkatan mereka, dilepaskan dari segala ketidaknyamanan, termasuk beberapa surat Paulus, Tesalonika misalnya. Jadi Adventus ini adalah penantian kedatangan Kristus kembali. Penantian kedatangan Kristus kembali. Yang nggak tahu kenapa dihubungkan akhirnya dengan kedatangan pertama. Makanya di minggu Advent pertama kita sudah dirikan pohon Natal yang belum ada apa-apa. Bertahap nih, sampai puncaknya di malam Natal sudah lengkap. Ada ornamen yang lain ya, di samping itu ada beras. Sebentar juga akan dijelaskan ini bagus banget Bapak Ibu. Tolong lihat ayat 2 bacaan kita, ada beberapa terjemahan yang harus dijelaskan pada Bapak Ibu. Ia harus dapat mengerti, garis bawahi kata mengerti, orang-orang jahil, garis bawahi kata jahil, dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia harus dapat mengerti. Ada yang punya terjemahan baru edisi kedua? Itu diganti dengan bukan ia harus dapat mengerti, tapi ia harus dapat memahami. Memahami, setahu saya. Itu dari metsepatein. Metresaptein itu punya arti compassion, penuh belas kasihan. Seakan oh, kau bikin dosa ya, segitu. Jadi si orang berdosa itu datang ke imam, lalu mengaku dosa, lalu si imam bilang, wah, kau sudah bersalah kepada Tuhan, waduh, berbahaya ini, mana korban pengampunan dosa yang kau bawa sini, saya akan upacarakan kau. Itu susah disebut nih, metriseptein. Compassion, berbelas kasih atau memahami kondisi. Makanya terjemahan baru edisi kedua, kata mengerti diubah jadi memahami. Di terjemahan baru edisi kedua. Belijo, terjemahan baru edisi kedua. Ada yang sudah punya? Ya, lengkaplah penderitaan. Minggu Advent pertama kami janjian di PH akan segera menggunakan Alkitab bahasa terjemahan baru edisi kedua. Tapi sekarang kita masih ini di YouTube lagi ketahuan GPIB Karis tidak melakukannya. Ibu Bendahara tolong eksekusi supaya minggu depan Advent kedua sudah dibaca langsung pakai terjemahan baru edisi kedua. Ini catatan pertama. Yang kedua kata jahil. Aku penasaran itu jahil apa sih? Jahil itu bahasa apa itu jahil Bapak Ibu? Orang yang dengan sengaja jahilin orang ya gitu ya kali ya, pemahaman jahil. Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Agnosin. Kata agnosin berarti yang kurang pengetahuan atau yang tidak tahu apa-apa. Terjemahan baru edisi kedua menerjemahkan dengan yang tidak tahu apa-apa. Artinya dia bikin salah tapi ya ampun, dia bikin sesuatu, ya ampun ini pelanggaran hukum Taurat, mati beta, mungkin begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan agnosin, kesalahan yang dibuat tanpa disengaja, tanpa dia tahu atau dia nggak ngerti hukum itu. Dia datang ke imam besar, mengakuinya, lalu kemudian upacara
penghapusan dosa, membakar korban penghapusan dosa itu dilakukan, dan imam itu harus melihatnya dengan compassion, dengan rasa iba, rasa berbelas kasih, menyambutnya dengan baik, karena si imam tahu dia juga manusia dan juga pernah bikin salah. Ini konsep menarik loh Bapak Ibu. Jadi zaman dulu penebusan itu dilakukan oleh seorang imam dalam keyakinan dia juga tidak sempurna. Maka dia tidak berhak menjustifikasi orang. Makanya kepala batu kau bikin dosa. Enggak gitu. Mari. Jadi penuh belas kasihan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, nanti baca di kitab Imamat dan kitab Bilangan tentang bagaimana korban penghapusan dosa itu diupacarakan. Oh Bapak itu ribet banget. Kalau yang bikin dosa itu mewakili umat atau mewakili klan tertentu, maka tetua sukunya atau kalau dia sendiri, dia akan pegang itu korban di kepalanya begini. Baru kemudian dikorbankan. Baru upacara panjang. Baru di depan gedung pertemuan itu dipercikkan darah. Panjang banget upacaranya, dibaca aja di Imamat dan di kitab Bilangan. Kenapa saya mau sampaikan itu? Dan pemeran utamanya adalah imam besar. Imamlah yang menjadi penghubung antara umat dan Allah. Imamlah yang bertugas mengadakan upacara pendamaian atas dosa umat kepada Allah. Dan Bapak Ibu tahu, ini catatan kedua, wibawanya sangat tinggi. Nanti tolong googling ya, perangkat baju imam besar. Lalu cari gambarnya, 12 batu, lambang 12 suku. Panjang, ada emas dan orang kalau bertemu dengan imam besar akan sujud sampai tanah. Sangat dihormati, sangat disegani. Kalau bertemu imam besar. Untung pendeta GPIB bukan imam besar. Kalau enggak Bapak Ibu aku dapat yang kita baru buru-buru begini. Imam besar sangat disegani. Tetapi tolong lihat ayat keempat. Tapi imam besar harus sadar bahwa wibawa itu dia peroleh dari panggilan Allah. Maka dia harus hidup dalam kerendahan. Seperti Harun dipanggil. Perannya sangat penting. Wibawanya sangat tinggi. Tapi ayat 4 bilang begini, dia tidak boleh ambil penghormatan itu. Dia harus hidup dalam kerendahan. Ayat 5, sayangnya dipenggal sih. Ayat 5 itu nyambung. Demikianlah seperti Harun diangkat dalam kewibawaan, tapi dia tidak ambil penghormatan itu. Demikianlah Yesus Kristus. Sebagai imam besar yang dalam ketinggiannya, dia penuh dalam kerendahan. Yang tinggikan dia justru Bapakku, dan mengutip Mazmur pasal 2 ayat 7 di ayat yang kelima. Itu yang sambungannya, yang sayangnya dipotong. Jadi karena kita tidak bicara tentang Harun, masa Adventus kita bicara tentang pengharapan Yesus Kristus. Harusnya tidak dipenggal ayatnya. Gemes banget saya. Sampai di mana saya tadi? Betapa sorotan utamanya bukan Harun. Di teks ini sorotan utamanya adalah Yesus Kristus. Pribadi agung dan besar dalam panggilannya sebagai penghubung antara dosa manusia dan Allah. Hadirlah imam besar dalam tugas imam besar. Nanti baca pasal 7 juga ya, itu tentang imam besar juga. Kehadiran Kristus pada wibawa yang sangat tinggi, tapi seperti Harun dalam kerendahan. Kenapa? Cuma satu, melihat umat yang berdosa itu dengan compassion tadi. Rasa iba, tidak untuk menghakimi, justru merangkul, mengangkat dan menebus. Makanya peristiwa kedatangan pertama, konsep dasarnya adalah pengampunan, compassion. Kedatangan kedua, saudara pasti sudah tahu, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. No compassion, itu perbedaannya, kedatangan pertama dan kedatangan kembali. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu,
Lilin yang menyala ini, warna ungu, itu disebut dengan lilin pengharapan. Advent pertama, atau biasa juga disebut dalam tradisi lilin Nabi. Nanti minggu kedua, kita kalau dalam tradisi ya, ungunya tetap ungu biasa. Yang ketiga baru warna pink, keempat kembali ke ungu. Tapi GPIB kemudian mengkontekstualisasikan dengan perbedaan-perbedaan warna ini. Tapi yang saya mau katakan hari ini Bapak Ibu nyalakan satu lilin, itu disebut lilin pengharapan. Itu disebut dengan lilin Nabi tentang nubuatan kedatangan Kristus, tapi juga pengharapan tentang kedatangan kembali. Saya mau bilang begini, di masa Adventus khusus minggu pertama, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan dua makna. Pemaknaan kedatangan pertama, yaitu penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasih seperti Harun merangkul semua yang berdosa. Cuma saya mau kasih koma, jangan ternina bobokkan dengan kedatangan pertama. Mohon maaf ya Bapak Ibu harus bilang begitu. Kedatangan pertama sudah selesai, sudah datang. Kedatangan kembali ini yang Bapak Ibu tunggu. Dan itu tanpa belas kasih. Karena dia datang untuk menghakimi. Untuk memisahkan kambing dari domba. Itu loh penting pemberitaan masa Adventus ini. Makanya mau ingatkan Bapak Ibu, dalam semangat menanti kedatangan Tuhan kembali, sudahkah aku didapati seperti domba atau jangan-jangan kambing? Karena kedatangan kembali adalah kedatangan untuk menghakimi. Kedatangan pertama adalah kedatangan untuk merangkul dan menyelamatkan. Ini yang pertama. Maka hal kedua, di minggu Advent ini kita juga diajak dalam konsep persiapan masa raya Adventus ini, pada pengharapan ini, siapapun Bapak Ibu, lilin pertama sudah dinyalakan. Maka jika ada di antara saudara-saudara yang sedang terombang-ambing di masa-masa tertentu, kenapa dikasih bentuk jangkar? Karena jangkarlah yang mampu menahan kapal yang terombang-ambing itu tidak ke arah yang lain, tapi tetap stabil walaupun terombang-ambing. Maka saya mau katakan hal yang kedua di minggu pertama ini. Masa Adventus, siapapun saudara yang sudah sangat sulit dan mungkin mulai menyerah menghadapi ombang-ambing perjalanan kehidupan di hampir penghujung tahun ini, jangkar. Lilin pertama sudah ada, masih ada pengharapan. Mengapa? Karena Kristusmu, Juru Selamatmu, Tuhan kita pernah datang untuk merangkul. Rangkulannya tidak akan lepas. Dalam semangat pengharapan itu, Bapak Ibu memaknai untuk menanti. Aku tetap berharap mengakhiri tahun 2023 ini dengan pertolongan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, sudah terima WA kah? Dari ketua panitia hari-hari besar gerejawi atau dari panitia hari-hari besar gerejawi? Sudah baca warta Jumat kah? Tentang ada beras di situ. Itu bukan simbol Natal ya. Ada berapa liter tuh? Compassion. Tah? Seperti Harun yang menyambut dengan penuh belas kasihan. Demikian juga makna kita memasuki dan menyiapkan hati di masa raya Natal nanti. Kan semangat itu yang dibawa. Kedatangan pertama adalah kesediaan kita untuk peduli dan berbelas kasih. Saya kira Tuhan Yesus sudah melakukannya. Maka saatnya Bapak Ibu pun berefleksi untuk kedatangan pertama. Tanda kepedulian dan belas kasih. Masih ingat kopi di dinding? Yang berhasil kita lakukan luar biasa, dan banyak orang terpanggil untuk menempel kopi di dinding dan menjadi berkat. Maka di minggu-minggu Advent ini kayaknya ada minyak di dinding lagi, beras di dinding yang bisa jadi berkat. Ayolah, buatlah orang lain merasakan kasih Tuhan melalui kepedulian Bapak Ibu. Kalau sulit bagaimana caranya supaya saya bisa sumbang, ada baju putih sana Pak Heri. Nah itu beliau, itu ketua panitia. Tanya-tanya aja detailnya. Jadilah berkat sebagaimana kedatangan pertama, kepedulian kita. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Hari Rabu Bapak Ibu, bentuk kepedulian GPIB juga terjadi kepada saudara-saudara kita yang mengalami duka sepanjang tahun 2023. Hadirlah.
Kemarin di PH kami sempat ragu, jangan-jangan yang datang ini cuma keluarga yang berduka. Ya ampun, cuma 2 baris itu. Bapak Ibu Saudara, mari hadirlah. Tanda kita menopang. Dan kita katakan kepada mereka, sampai penghujung tahun ini engkau akan baik-baik saja bersama Tuhan. Walaupun barangkali air mata belum kering dan duka masih ada. Compassion, kita berbelas kasih untuk menunjukkan pemaknaan masa kedatangan pertama dan siap pada masa kedatangan kembali. Selamat memaknai Advent 1. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.